Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Kimia BP1, Analisis Pangan, akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mohon izin kepada Ibu Dr. Aulia Ilmiawati serta Kak Asisten, yaitu Kak Jihan Muhammad dan Kak Livia Elsa. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ardiansa Damayanto, saya Dia Arum Nadia, kemudian Erik Farhan Nurdin, dan Farah Zahra. Judul diskusi kami yaitu penentuan kadar air pada sampel heparin terliofilisasi dan keripik jantung pisang dengan metode termogravimetric analysis dan Carl Fisher. Jurnal utama yang kami gunakan yaitu Use of Thermogravimetric Analysis for Moisture Determination in Difficult Lyophilized Biological Samples yang ditulis oleh Paul Matejuk, Chinwei Duru, Kiran Malik, Ernest Ezejuki, Elaine Gray, Sanjay Raut, dan Fatme Mawas pada tahun 2016, serta Chemical and Organoleptic Characteristic of Kepok Banana Flower Chips, Musa paradisiaca balbisiana substituted by mocha flour yang ditulis oleh Fitria Zulfa dan Susi Muzerikiro pada tahun 2018. Kemudian terdapat bagian pendahuluan yang akan dibawakan oleh Farah Zahra. Dipersilahkan. Baik, kadar air bahan pangan. Kerusakan bahan pangan pada umumnya disebabkan oleh proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, atau kombinasi membantu proses perusakan karena menjadi media masuknya mikroorganisme dan impuritan. Kadar air adalah salah satu metode uji yang sangat penting untuk menentukan kualitas dan ketahanan suatu produk terhadap kerusakan yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas bahan kimia yang diproduksi atau digunakan. Tujuan kadar air dalam bahan pangan yaitu untuk menjaga stabilitas, mutu dalam pengawetan, dan memenuhi standar komposisi bahan pangan yang telah ditentukan. Next. Lyofilisasi. Lyofilisasi merupakan proses pengeringan beku dengan proses sublimasi dan pengurangan kadar air sampel. Lyofilisasi disebut juga dengan freeze drying atau pengeringan beku untuk mengurai penyerapan air bebas pada produk. Cara ini dapat dilakukan pada contoh sampel sekelompok obat-obatan yang dapat sangat rentan terhadap degradasi ketika disimpan dalam keadaan cair. Teknik lyofilisasi ini dengan membekukan sampel dengan cepat dengan kondisi vakum untuk menghindari terbentuknya kristal-kristal es yang dapat merusak sampel. Umumnya, sampel lyofilisasi yaitu seperti protein, mikroba, obat-obatan, plasma sel, dan jaringan sensitif terhadap panas dan mudah rusak jika pengeringan dilakukan pada kondisi standar. Parameter kualitas penting dalam bahan terlyofilisasi ini ialah kandungan air sisa, karena kelembapan sisa yang tinggi berkorelasi dengan stabilitas yang buruk. Next. Sampel yang kami gunakan yaitu sampel jantung pisang. Jantung pisang mengandung berbagai zat yang baik bagi kesehatan seperti protein, fosfor, mineral, kalsium, vitamin B1, C, dan kandungan serat yang cukup tinggi. Bahan ini dapat diolah menjadi bentuk keripik. Keripik yang sering dijumpai biasanya terbuat dari bahan baku dengan tepung tapioka. Keripik dengan bahan dasar tepung pisang ini disubstitusi dengan tepung mokaf. Tepung mokaf merupakan tepung hasil modifikasi dari ubi kayu yang dibuat dengan cara difermentasi. Tepung mokaf memiliki warna yang lebih putih dan lebih lembut jika dibanding dengan tepung singkong, sehingga saat diolah menjadi keripik akan berwarna lebih cerah. Dengan diolahnya menjadi keripik, maka daya simpan jantung pisang akan lebih lama dalam ketahanan pangan masyarakat, sehingga kami dapat mengetahui kadar air dalam keripik jantung pisang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat bagian metode
yang akan dibawakan oleh Ardiansyah. Dipersilakan. Baik, bagian metode akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mekanisme liofilisasi. Liofilisasi merupakan pengeringan beku atau juga dikenal dengan freeze drying. Adalah suatu proses di mana air yang dibekukan untuk dihilangkan dari sampel. Awalnya proses ini diawali dengan proses sublimasi, pengeringan primer, dan kemudian dilakukan lagi dengan proses deabsorpsi, pengeringan sekunder. Mekanisme ini berbeda dengan proses pengeringan biasa, di mana pengeringan biasa terjadi melalui mekanisme penguapan evaporasi yang biasa terjadi pada suhu tinggi. Berbeda halnya dengan proses pengeringan beku terjadi melalui mekanisme sublimasi yang terjadi pada suhu yang dingin. Next. Berikut merupakan prosedur terliofilisasi. Prosedur awal sampel liofilisasi yaitu bahan referensi biologis terliofilisasi disiapkan dalam bas sampel kaca yang menyatu dengan panas. Kemudian dibadikan dengan sebagai larutan berair dalam 0,5 atau 1 gram alu kali kuat. Dan sampel kemudian dikeringkan menggunakan siklus pengering beku sehingga kadar air sisa rendah sekitar 1% B/B. Next. Selanjutnya ada metode termografimetri analisis. Termografimetri adalah teknik yang paling umum, simpel, dan cepat untuk analisis ketika proses devolatilasi. TGA juga merupakan sebagai metode yang cocok untuk penentuan kelembapan, tapi karena resiko dekomposisi termal pada suhu di atas 100, analisis ini digabungkan dengan analisis gas yang dikembangkan. Next. Prosedur analisis termografimetri yaitu dilakukan pada sistem Perkin-Elmer. Bobot sampel yang diketahui dari liofilisasi dikemas, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang tertutup rapat. Sebelumnya, panci sampel ditusuk oleh akupik sesaat sebelum dimasukkan ke timbangan TGA. Selanjutnya, setiap sampel natrium tetrahidrat di kadar air dipanning untuk dijadikan kalibran. Analisis dilakukan dengan spektrometer massa, menggunakan helium sebagai spared gas. Data analisis ditentukan sebagai berat yang disesuaikan dengan puncak dalam spektrum massa, tanpa puncak yang sesuai dalam karbon di perangkat lunak iris dan hidden. Next. Adapun selanjutnya adalah Card-Pitcher. Card-Pitcher merupakan metode untuk mengukur kadar air berdasarkan prinsip titrasi. Titran yang digunakan adalah reaksi Card-Pitcher, campuran iodin, sulfur dioksida, dan piridin. Selama proses titrasi terjadi reaksi reduksi iodin oleh sulfur dioksida dengan adanya air. Reaksi reduksi iodin akan berlangsung sampai air habis yang menunjukkan munculnya warna coklat akibat kelebihan iodin. Reaksi Card-Pitcher sangat sensitif terhadap air, sehingga metode ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis air bahan pangan yang mempunyai kandungan air sangat rendah, seperti minyak, gula, dan bahan kering. Selanjutnya, metode Card-Pitcher juga dapat digunakan untuk mengukur kadar air konsentrasi 1 ppm. Next. Untuk prosedur Card-Pitcher sendiri dibagi menjadi 2 slide. Namun di sini saya akan menjelaskan dalam 1 slide saja. Titrasi kolumetri Card-Pitcher dilakukan pada kolumetri Mitsubishi CA100 menggunakan aquamicron, AX anoid, dan reagen katolit CXU dengan kandungan diafragma pada katoda yang dipasang di dalam kotak kering flash lab. Sampel kemudian dibuka di lingkungan yang kering dan dilarutkan dalam 1-3 ml larutan anolit sel. Sebelum diinjeksikan kembali ke dalam sel Card-Pitcher, sistem dikalibrasi menggunakan larutan standar komersial dan titrasi dianggap valid jika
injeksi 50 memberikan hasil air 180 sampai 210 gram dengan 5% selama 3 titrasi berturut-turut. Berikut hasil titrasi Karl-Fischer pada prosedur ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kemudian terdapat bagian hasil dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Erik Farhan. Persilakan. Baik, terima kasih Nita. Next. Nah, hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, kadar air residu konsentrat heparin terliofilisasi oleh KF dan TGA menghasilkan kadar air bobot per bobot diukur dengan TGA jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 3,5% dibandingkan dengan KF kolimetrik sebesar 0,78 dan KF uap sebesar 1,7%. Nah, variasi sampel ke sampel dalam metode TGA lebih sedikit, meskipun masih cukup besar pada persen CP sama dengan 31% dan KF kolimetrik itu lebih tinggi sebesar 59%. Nah, apabila semakin tinggi, itu semakin buruk kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menangani pahan yang memiliki masa kering yang rendah dan penampilan yang cukup rapuh. Nah, sejumlah heparin murni dianalisis untuk sejumlah heparin murni ini dianalisis dengan bahan TGA itu sangat lebih mudah dibandingkan dengan KF kolimetrik atau KF uap. Nah, meskipun berat kering yang bahan terliofilisasi rendah sehingga total bahan yang dapat ditampung dalam setiap wadah terbatas. Nah, bahan tersebut tidak mudah dianalisis dengan tadi yang KF kolimetrik dan uap dibandingkan dengan TGA ya. Nah, heparin murni mengalami masalah saat dilakukan titrasi Fischer kolimetrik meskipun dari berat kering rendah sekitar sampel 2,2 sampai 5 mg per ampul dan mudah larut. Nah, arus sisa tidak kembali ke tingkat awal dalam waktu titrasi yang wajar kurang dari 2 menit. Nah, masalah ini menjadi lebih buruk karena sampel berulang kali dititrasi mengakibatkan kebutuhan untuk analit dan katalitnya secara teratur. Next. Nah, pada gambar 5, grafik hasil metode TGA pada heparin terliofilisasi, bahwa berdasarkan gambar 5 tersebut, profil TGA dari konsentrat heparin terliofilisasi dengan laju pemanasan 20 derajat Celcius per menit menunjukkan 3 peristiwa kehilangan massa. Itu garis merah hanya untuk pertama, naik hingga 250 per detik, tidak memiliki peningkatan terkait karbon dioksida, garis hijau meskipun ada air, garis biru berevolusi. Nah, penentuan dengan analis TGA ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan KF. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tabel 2, yaitu data hasil analisis tripik jantung pisang mokaf. Kadar air ini menunjukkan presentasi kandungan air yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basa ataupun berat kering. Kadar air berat basa mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Hasil analisis kadar air dengan metode TGA, keripik jantung pisang mokaf menunjukkan hasil 2%, yaitu termasuk kadar yang rendah. Sampel masih berada dalam batas kadar air yang ditetapkan pada syarat mutu dalam SNI 012973/2011, yaitu kadar air tidak lebih dari 5% sehingga keadaan keripik masih dalam kondisi yang baik. Kemudian terdapat perbandingan metode Karl-Fischer dan TGA. Metode Karl-Fischer titration atau titrasi Karl-Fischer menggunakan
reagen hydranal composite 5 atau sederhana dalam penggunaannya. Nah, tetapi kurang ekonomis karena mahalnya harga reagen. TGA dapat dengan mudah digunakan untuk menganalisis bahan pangan karena mengukur kadar air secara langsung berdasarkan penurunan massa, tidak terpengaruh oleh reaksi kimia. Namun memiliki kekurangan yaitu perlu diketahui dengan pasti titik lebur komponen sehingga tidak terjadi dekomposisi berlebihan. Kemudian bagian kesimpulan, air bebas dalam bahan pangan dapat menjadi salah satu media masuknya mikroorganisme yang dapat mempercepat pembusukan pangan. Liofilisasi merupakan cara pencegahan degradasi dan menjaga stabilitas bahan biologis atau pangan, dan kadar air menunjukkan tingkat kestabilan bahan sehingga perlu ditentukan. Kadar air dapat ditentukan dengan metode TGA dan titrasi Kalb-Fisher. Metode TGA lebih mudah dilakukan untuk seluruh jenis bahan pangan, namun titrasi Kalb-Fisher unggul dalam analisis kuantitatif yang lebih akurat. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.